Gambar di atas menunjukkan jejak kaki seorang pria yang berjalan. Panjang langkah P adalah jarak antara dua ujung belakang jejak kaki yang berurutan. Nomor 7. Diketahui bahwa P adalah panjang langkah, kemudian N adalah banyak langkah per menit yang dilakukan oleh Harry. Kemudian di sini yang A ditanya panjang langkah Harry, ini kita simbolkan dengan P dengan satuan meter. Sudah diketahui bahwa untuk menghitung panjang langkah adalah menggunakan konsep N per P sama dengan 140. Nah, N ini adalah 70 langkah per menit yang telah dilakukan oleh Harry. Kemudian dari N ini kita substitusikan ke sini, N-nya nanti kita ganti dengan 70. Nah, ini 70 per P sama dengan 140. Nah, kita lakukan perkalian secara menyilang. Jadi 140 dikali P adalah 140P sama dengan 70. Nah, maka di sini P sama dengan, nah ini sama-sama kita bagi 10. Maka di sini 70 per 140 sama-sama dibagi 10 menjadi 7 per 14. Nah, 7 per 14 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7, 7 dibagi 7 adalah 1, 14 dibagi 7 adalah 2. Jadi hasilnya adalah setengah-setengah, ini setara dengan 0,5 meter. Jadi panjang langkah Harry adalah setengah atau 0,5 meter. Nomor yang B, diketahui panjang langkah kaki Benny ini 0,80 meter, atau bisa kita sederhanakan menjadi 0,8 meter. Nah, disimbolkan dengan P. P ini adalah panjang langkah yang dilakukan oleh Benny sama dengan 0,8 meter. Untuk konsep rumusnya masih sama dengan yang tadi, yang A, yaitu N per P sama dengan 140. Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan berjalan, ini sama aja dengan banyak langkah yang ditempuh oleh Benny. Nah, maka bisa kita hitung, kita jawab N per P sama dengan 140. Nah, di sini karena P-nya sudah diketahui, kita ganti P-nya dengan 0,8. Kita kalikan secara menyilang sini, yaitu bahwa N sama dengan 140. 8 per 10 ini dari 0,8. Kita kalikan, ini sama-sama dibagi 10. 140 dibagi 10 adalah tinggal 14. Kemudian untuk 10 dibagi 10 adalah 1. Maka di sini menjadi 14 dikali 8 sama dengan 112 meter per menit. Karena yang diminta di soal ini adalah dia disuruh mengkonversi ke satuan kilometer per jam. Nah, maka kita konversikan di sini. Untuk 1 meter ini setara dengan 1 per 1000 kilometer. 1 menit sama aja dengan 1 per 60 jam. Nah, dari nilai ini 1 per 1000 dan 1 per 60 kita ubah menjadi 3 per 50 km per jam. Jadi 112 dikali 3 per 50 km per jam. Kita kalikan 112 kali 3. Sini 112 kali 3 hasilnya adalah 336 dibagi 50. Nah, maka hasilnya adalah 6,72 km per jam. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan Benny berjalan ini dia itu adalah 6,72 km per jam. Mei-ling dari Singapura sedang mempersiapkan kepergiannya ke Afrika Selatan selama 3 bulan dalam pertukaran pelajar.
dia harus menukarkan uang dolar Singapura SGD miliknya menjadi Rand Afrika Selatan atau ZAR. Mei-ling mengecek nilai tukar uang asing antara dolar Singapura dan Rand Afrika Selatan, yakni 1 dolar Singapura sama dengan 4,2 ZAR. Nomor 8 yang A, diketahui 1 SGD. Ini SGD adalah dolar Singapura, nilainya setara dengan 4,2 ZAR Rand Afrika Selatan. Nah, si Mei-ling ini akan menukarkan 3.000 dolar Singapura ke dalam Rand Afrika Selatan atau ZAR. Nah, dari bentuk ini maka kita akan menghitung uangnya Mei-ling ditukarkan ke dalam bentuk ZAR. Nah, ini bisa kita gunakan perbandingan senilai. Maka di sini X ini adalah mensimbolkan dari ZAR ini tadi. Kita kalikan 1 dikali X adalah X, kemudian 3000 dikali 4,2. Di sini 3000, 4,2 itu sama aja dengan 42/10. Sama-sama kita bagi 10 tinggal 300. Di sini 10 bagi 10 adalah 1. 300 kali 42. Maka hasilnya adalah 12.600. Kesimpulannya, jadi uang yang diperoleh Mei-ling itu adalah 12.600 ZAR Rand Afrika Selatan. Yang B, 1 dolar Singapura ini adalah 4,0 atau 4 ZAR. Kemudian apabila Mei-ling ini dia memiliki 3.900 ZAR, berapa dolar Singapura? Masih sama, kita menggunakan perbandingan senilai. Kita prioritaskan yang dicari dulu adalah yang Y di sini. Jadi 4 dikali Y adalah 4Y. Kemudian 1 dikali 3.900 sama. Untuk memperoleh nilai Y adalah 3.900 dibagi 4. Maka ketemunya adalah 975. Jadi kesimpulannya, untuk uangnya Mei-ling ini, uang yang diperoleh Mei-ling ini dalam dolar Singapura adalah 975 SGD. SGD adalah dolar Singapura. Ini yang B. Nomor yang C, 1 dolar Singapura setara dengan 4,2 ZAR. Berapakah uangnya Mei-ling jika dia memiliki 3.900 ZAR? Nah, ini dia meningkat. Masih sama, kita menggunakan perbandingan senilai. Jadi kita kalikan secara menyilang, yaitu 4,2 kali Z, ini 44,2 Z sama dengan 3.900. Maka Z sama dengan 3.900 dibagi 4,2. Nah, di sini dari pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa dengan syarat pembagian diubah menjadi kali. Nah, di sini didapatkan bahwa 39.000 dibagi 42. Ini 39.000 dari sini, dari 33.900 dikali 10 dibagi 42, ini adalah 928,5. kita bulatin menjadi 929. Jadi alasannya ini adalah benar. Hal ini menguntungkan Mei-ling karena dengan menurunnya nilai mata uang ZAR, maka Mei-ling mendapat uang dolar Singapura lebih banyak. Ini kesimpulannya untuk yang 8C.